Pernah nggak? Kamu capek tapi tetap memilih tinggal. Padahal kamu tahu kamu sudah berkali-kali kecewa. Sudah berkali-kali menahan. Sudah berkali-kali pura-pura kuat. Tapi kamu masih di sana. Kenapa? Apa karena cinta? Atau karena takut kehilangan? Atau karena kamu tidak tahu bagaimana caranya pergi? Hari ini kita akan bicara tentang satu hal yang sering disalahpahami, yaitu bertahan. Dan mungkin di akhir video ini, kamu akan mulai bertanya pada dirimu sendiri, aku bertahan karena kuat, atau karena takut sendirian? Bertahan bukan tanda kalah. Tidak semua yang bertahan itu lemah. Tidak semua yang tetap tinggal itu bodoh. Kadang justru yang bertahan adalah mereka yang paling banyak berjuang dalam diam. Ada orang yang tetap tinggal meski berkali-kali dikecewakan, bukan karena tak punya pilihan, bukan karena tidak bisa pergi, tapi karena masih punya harapan. Harapan bahwa suatu hari, yang dingin bisa kembali hangat, yang jauh bisa kembali dekat, yang retak bisa kembali utuh. Tapi, ada satu hal yang sering orang lupa, harapan juga bisa melelahkan. Kamu tahu yang paling menyakitkan dari bertahan? Bukan lukanya, bukan air matanya, tapi saat kamu mulai merasa sendirian, padahal kamu tidak sendiri. Kamu berbicara, tapi tidak benar-benar didengar. Kamu menjelaskan, tapi tidak benar-benar dipahami. Dan perlahan, kamu mulai diam. Bukan karena sudah tidak peduli, tapi karena lelah mengulang hal yang sama. Dan di titik itu, bertahan berubah rasa, dibuang sayang, ditinggal sakit, dipertahankan, makin perih. Coba tanyakan ke diri sendiri, berapa kali kamu memaafkan hal yang sama? Berapa kali kamu bilang enggak apa-apa padahal jelas-jelas itu menyakitkan? Kenapa kamu tetap tinggal? Apa karena kamu percaya dia bisa berubah? Atau karena kamu takut memulai dari awal? Atau karena kamu sudah terlalu banyak berinvestasi rasa? Kadang kita bertahan bukan karena cinta masih besar, tapi karena kita takut semua perjuangan itu sia-sia. Dan itu menakutkan. Karena tanpa sadar kita mulai mengorbankan diri sendiri. Hati memang kuat, tapi hati juga ada batasnya. Masalahnya, batas itu sering tidak terasa. Tiba-tiba saja, yang dulu sabar jadi dingin. Yang dulu peduli jadi biasa saja. Yang dulu bertahan mati-matian, akhirnya memilih menyerah dalam diam. Dan saat itu terjadi, tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Hanya satu keputusan sunyi. Aku sudah cukup. Dan yang lebih menyakitkan, biasanya saat hati benar-benar pergi, ia tidak pernah kembali dengan rasa yang sama. Bertahan itu mulia, kalau dua-duanya berjuang. Bertahan itu kuat, kalau dua-duanya memperbaiki. Tapi kalau hanya satu yang menambal, sementara yang lain terus merobek, itu bukan bertahan. Itu menyiksa diri pelan-pelan. Cinta bukan tentang siapa yang paling lama bertahan. Cinta tentang siapa yang sama-sama menjaga, karena hubungan bukan soal siapa yang tidak pergi, tapi siapa yang tidak membuat ingin pergi. Jadi kalau hari ini kamu sedang bertahan, tanya lagi ke hatimu apakah kamu bertahan karena masih dihargai, atau hanya karena takut kehilangan. Ingat, bertahan bukan tanda kalah. Tapi memaksakan diri bertahan di tempat yang tidak lagi menghargaimu, itu bisa jadi cara paling pelan untuk menghancurkan dirimu sendiri. Dan jangan tunggu sampai hatimu benar-benar mati rasa baru kamu sadar bahwa kamu juga pantas diperjuangkan. Kesimpulan besar tentang bertahan bukan tanda kalah. Bertahan bukanlah kelemahan. Ia sering lahir dari cinta, dari harapan, dari keyakinan bahwa sesuatu masih bisa diperbaiki. Orang yang bertahan bukan berarti tidak mampu pergi. Kadang justru dia yang paling kuat, karena memilih tetap tinggal saat hatinya lelah. Namun bertahan juga bukan kewajiban tanpa batas. Ada garis tipis antara bertahan karena cinta dan bertahan karena takut. Takut kehilangan, takut memulai lagi, takut semua perjuangan terasa sia-sia. Dan ketika rasa takut lebih besar daripada rasa dihargai, disitulah bertahan mulai berubah
menjadi penyiksaan yang pelan-pelan menghabiskan diri sendiri. Intinya sederhana, bertahan itu mulia jika dua hati sama-sama berjuang. Bertahan itu kuat jika sama-sama memperbaiki. Tapi jika hanya satu yang terus menahan, sementara yang lain terus melukai, itu bukan lagi cinta, itu pengorbanan yang tak sehat. Cinta sejati bukan tentang siapa yang paling lama bertahan. Cinta adalah tentang siapa yang sama-sama menjaga, agar tak perlu ada yang merasa ingin pergi. Jadi pesan terbesarnya adalah, jangan hanya bertanya, seberapa kuat aku bisa bertahan, tapi tanyakan juga, apakah aku masih dihargai saat aku bertahan, karena kamu pantas diperjuangkan, bukan hanya diuji kesabarannya. Boleh bertahan demi cinta, tapi jangan bertahan demi takut kehilangan, karena cinta yang sehat membuatmu tumbuh, bukan terus-menerus menahan luka. Mungkin tidak semua orang mengerti perasaanmu, tapi di sini kamu didengar. Jika video ini mewakili isi hatimu, tekan like sebagai tanda kamu pernah merasakannya, tulis di komentar agar kita saling menguatkan, dan bagikan supaya tidak ada lagi yang merasa sendirian. Subscribe, karena perjalanan ini belum selesai. Jika ada jarak yang sempat tercipta, izinkan kami menutupnya dengan maaf. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga ada makna yang bisa dibawa pulang